أشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla fi'ala. Alhamdulillah atas segala nikmatnya. Pada pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian rutin, kajian intensif di pembahasan fikih ibadah, bertepatan dengan pembahasan seputar ibadah shaum. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan salawat serta salam ini tercurah kepada kita semua sebagai umatnya. Allahumma amin. Rasulullah SAW ketika tiba bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, lamma hadara Ramadan, ketika Ramadan tiba, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'akum Ramadan, telah tiba kepada kamu sekalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikumus syiyam, Allah telah mewajibkan di dalamnya shaum. Tuftahu lahu abwabul jannah, dibukakan di dalamnya surga. Wa tughlaqu abwabul jahim, kemudian dikuncinya, ditutupnya pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu maradus syayatin, dan diikatnya atau dibelenggunya maradus syayatin, gangguan-gangguan syaitan. Fiha khairun, fiha lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurrimaha faqad hurrima khairuha, siapa yang terhalang untuk mendapatkan malam tersebut, maka dia telah terhalang mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengisyaratkan kepada kita semua, sekaligus memotivasi kita semua agar bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan ini, keberkahan bulan Ramadan ini, harapannya sampai kepada kita semua. Namun yang harus kita perhatikan bahwa keberkahan ini tidak akan sampai kepada kita apabila kita tidak ada upaya keras dalam rangka menggapai keberkahan tersebut. Keberkahan tersebut yang dimaksud adalah at-ta'ah, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya keberkahan bulan Ramadan itu tidak dengan sendirinya
memberikan kepada siapapun keberkahan tersebut, kebaikan tersebut. Akan tetapi ini termasuk iradatus syariah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan ridho serta mahabbahnya. Ridho serta cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak menutup kemungkinan orang yang saum dia menahan 3 perkara yang sudah disepakati oleh para ulama termasuk pembatal daripada saum, yaitu makan, minum, kemudian al-jima', ya, hubungan suami istri, dan ini yang disepakati. Namun dia mengabaikan sisi yang lain yang sejatinya baik di dalam bulan Ramadan bahkan di luar bulan Ramadan pun, maka sejatinya siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan batil, wal amal bihi, dan amalan yang batil. Besok di dalam apa kira-kira dampaknya? Beliau kita baca. Wa'an an Abi Hurairah Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla zuri, siapa lam yada' tidak meninggalkan, siapa yang tidak meninggalkan qaul zur, perkataan zur, dusta atau kebatilan,
wal amali, dan amalan batil, amal kebatilan, amal perbuatan batil. Tadi perkataan batil, kedua perbuatan batil. Yang ketiga adalah wal jahlan. Ketiga adalah kejahilan. Kejahilan, kebodohan, sikap bodoh, baik ucapan ataupun perbuatan. Falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah. Falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah fi an yada'ahu, untuk meninggalkan, fi an yada'ahu wa syarabahu, dalam makanan serta minumannya, dalam meninggalkan makanannya serta minumannya, saum maksudnya. Ini sebuah ungkapan menunjukkan bahwa pahala orang yang saum tersebut, dia tinggalkan makanan dan minum, tapi apa? Kosong sama sekali. Sebagaimana nanti insyaallah taala ada penjelasannya. Rawahul Bukhari riwayat an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah
waqtin fi siyam. Sejatinya hukum asalnya tiga perkara ini terlarang. Manhiyan anha kulla waqtin, setiap saat terlarang, haram setiap saat. Akan tetapi yazadu qabuha, keburukannya semakin bertambah di bulan Ramadan. Keburukannya semakin apa? Bertambah di bulan Ramadan ketika sahur. Walihada dzukirat fihi, oleh karena itu disebutkan di sini. Ya. Karena jika tidak ada faidah penyebutan saum, ya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya. Kalimat ini cukup menjadi faidah bahwa dosa orang yang melakukan qaulu zur, amal zur, kejahilan, ya, di dalam saum itu lebih besar. Itu salah satu faedahnya. Fa inna hadhihi al-akhlaq wa in kana manhiyan anha kulla waqtin lakin yazadu qabuha fi siyami wa li hadha dhukirat fi wa husuluha min as-shaimi yadullu ala anna siyamahu naqisul makna qalilul ajri. Apabila ini dilakukan oleh orang yang sedang saum, maka maknanya adalah qalilul ajri, pahalanya sedikit. Li'annahu laisa shauman taman kamilan, karena saumnya tidak sempurna. Id law kana kadzalika la sana siyamahu 'anil aqwal muharram. Karena kalau saumnya dia sempurna, dia akan berupaya untuk menjaga saumnya. Hakikat saum itu kan al-imsak, menahan. Menahan apa? Bukan saja menahan dari anil akli wasyurbi wal jima', menahan dari makan, minum, kemudian istilahnya persatemuan, ya, hubungan suami istri. Tapi juga dalam hal ini tiga hal yang disebutkan di sini. Wa inna waqtas shaimi la anfasu wa agla min an yunfiqa fi hadhil muhlikati. Waktu saum itu sangatlah berharga. Jadi waktu saum itu sangat apa? Berharga. Anfas wa agla, sangat mahal. Sayang kalau seandainya apa? Waktu saum itu disia-siakan. Lewat begitu saja dari kita. Sehingga kan sebagaimana yang sering antum dengarkan, orang yang rugi dan celaka serta binasa itu diantaranya adalah ja'ahu ar-Ramadan, telah tiba kepada dia bulan Ramadan, suman salakho, akan tetapi ketika Ramadan berlalu darinya, alam yughfar lahu dzunub, dosanya tetap tidak diampuni, maka celaka. Karena setiap malam itu apa? Itqun minan nar, ada pembebasan dari neraka. Siangnya adalah mustajab li doa. Jadi keadaan orang yang sedang saum itu waktu mustajab doa. Oleh karenanya di pertemuan sebelumnya kita sampaikan, ya, ketika bicara tentang adab berbuka dan sahur, bahwa wa 'alal muslim yajibu an yahrisa, ya, ala yani tatbiqis sunnah. Seorang muslim harus bisa betul-betul menjaga sekaligus mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi. Salah satunya adalah apa? Agar bisa mengisi waktu akhir siang dengan tilawah Al-Quran, zikir, dan apa? Doa. Karena sejatinya kuncinya ada di akhir siang. Al-umur bil khawatim. Segala urusan itu tergantung apa? Akhir. Demikian pula fase kita saum. Akhir siang ini penentu. Penentu apa? Nanti penentu ibadah di malam hari. Berbuka, kemudian nanti sholat, kemudian seterusnya. Ya, isya, sholat tarawih, ini penentu. Oleh karena itu, jangan disia-siakan.
Tuh. Dan kita pun merasakan tantangan di waktu ini sangatlah berat. Ya, dorongan untuk keluar rumah di saat-saat ini sangatlah apa? Tinggi. Pahalanya gede emang. Ya. Nah, maka jadilah sosok yang tafakuh fiddin. Ini adalah tanda seorang hamba tafakuh fiddin, cerdas dalam beragama, memahami agama. Dan itu strategi sejatinya. Ya. Salah satu makna tafakuh fiddin itu dia mengetahui strategi dalam beribadah. Tentu berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW tuntunan. Nah, وتلغي آثاره التربوية والخلقية التي تؤثر على ثواب الصيام أو تذهب حقيقته. Intinya, apabila tiga hal tersebut itu dilakukan akan menghilangkan pahala saum dan menghilangkan dampak atau pelajaran-pelajaran yang ada pada saum itu sendiri. Karena dalam saum banyak sekali pelajaran, melatih kesabaran. Itu ya, sabar pun ada tiga, itu ya. As-sabru ala ta'atillah, sabar dalam menunaikan taat kepada Allah, sabar menjauh maksiat kepada Allah dari Allah. Kemudian sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Dan lain sebagainya. Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalimat ini yusyaru bi annahu yukhsha ala man irtakaba syai'an min dzalika wa huwa sha'imun alla yuqbala min siyamuhu. Kalimat ini seakan-akan maknanya saum dia tidak diterima. Walaysa lillahi hajatun. Allah enggak punya hajat. Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan saumnya seorang hamba. Tuh. Wa fi hadha dalil ala anna as-siyama laysa mujarrad al-imtina' al-muftaratil hissiyah. Ini menunjukkan bahwa saum itu bukan saja menahan dari yang sifatnya tadi tiga hal yang disepakati terutama makan, minum, kemudian al-jima'. Bal la budda fihi min siyamil jawarih, akan tetapi harus disertai dengan apa? Saum anggota badan. Dari hal yang diharamkan oleh Allah dan menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. La yu'addi as-saum dawrahu fi tarbiyatin nafsi. Supaya atau agar saum itu berdampak kepada jiwa, tarbiyah, pendidikan. Wallahu a'la wa a'lam. Wa aula an-nasi bidzalika man lahu 'alaqatun bil. Terlebih bagi orang yang punya hubungan dengan sesama manusia. Kal qadhi, seperti umpamanya hakim. Kal qadhi seperti apa? Hakim. Wal muallim, guru, termasuk mungkin di situ ustaz. Wal muadzab, termasuk pejabat, karyawan, semua masuk. Wa nahwuhum aw nahwahum wa nahwihim, dan yang semisal dengan itu sangat. Jadi harus, intinya semua dari kita harus bisa menjaga. Apalagi orang-orang yang memang tadi dikatakan seringkali berinteraksi dengan sesama. Apa yang maksud dengan qaulu zur contohnya? Supaya lebih jelas. Tadi kan dikatakan qaulu zur itu perkataan batil. Contoh perkataan batil, kullu kalamin muharramin. Setiap perkataan yang memang haram. Dusta, al-kadzib. Wasabbi, yang mencela, wasyatam. Ya. Mencela, merendahkan, gibah, ya. Kemudian apa? Namimah. Langsung banyak sekali. Maka ketika kita menjaga terutama di akhir siang, ini kunci makanya. Maka kita mempersempit. Mempersempit apa? Dari peluang. Peluang apa? Dosa. Ini terasa akan kita rasakan sangatlah berat. Apalagi sudah dianggap lumrah dan biasa kebiasaan. Ngabuburit di kita. Itu berat sekali, banget. Kalau tidak dari diri dorongannya untuk keluar rumah, maka anak dan istri antum. Hadis
Seingat saya nanti antum bisa dilihat di Quran surat At-Taghabun ya. Ayat ke berapa, ayat ke-14 ini sampai akhir. Seingat saya kisah ayat ini diturunkan di kota Madinah. Surah At-Taghabun itu dipersisikan para ulama, ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang Madaniyah. Penting untuk disampaikan saya kira sebagai jadi ibrah buat kita. Hadis Auf bin Malik. Auf bin Malik. Ayat ke-14 sampai akhir, para ulama tafsir mengatakan ini ayat turun di Madinah. Turun kepada Auf bin Malik beserta keluarga. Auf bin Malik datang ke Rasul mengadu. Ya, Auf bin Malik datang kepada Rasul mengadu. Mengadu apa? Mengadukan keluarganya, anak dan istrinya. Anak dan istrinya. Yani saya ngomong secara umum, secara nanti bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Ketika datang perintah untuk jihad berperang, maka anak dan istrinya mengatakan, istri dan anak mengatakan, ila man tad'una, kepada siapa engkau titipkan kami jika engkau berperang. Jadi ketika suami berangkat berjihad, menuntut ilmu dan sebagainya, ragam ketaatan, maka anak dan istri berkata, ila man tad'una, kepada siapa engkau akan menitipkan kami. Faraqqa qalbuhu, pada akhirnya apa? Hatinya pun luntur. Hatinya pun apa? Lemah-lemah. Hati siapa? Auf bin Malik. Ini suami nih. Kendor dia. Maka datanglah curhat kepada Rasulullah SAW sampai akhirnya turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Fahdharu, hati-hatilah. Jelas ya? Jadi ini kisahnya sababun nuzulnya berkaitan dengan Auf bin Malik, ya datang perintah untuk apa? Berperang, berjihad. Namun apa? Terhalang oleh anak dan istri. Nah, silakan dijadikan ibrah pelajaran untuk kita semua. Besar sekali. Nah, udah lanjut. Ya tadi gitu, untuk keluar di waktu apa? Akhir siang itu. Kalau nggak antum, anak dan istri biasanya ngajak. Itu dia, fahdharu, hati-hati. Dikala itu keadaannya ada sebagai musuh buat antum. Sebagaimana kisah Auf bin Malik tadi. Antum lihat di kisah di tafsir Ibnu Katsir surah At-Taghabun. Nah. Yang kedua adalah qaul zur. Perkataan yang batil. Termasuk ya tadi talib ya, penuntut ilmu ya. Tadi penuntut ilmu, perhatikan. Qaul zur apa? Perkataan batil. Ay kullu qaulin ma'ilin 'anil haqq ila al-batil. Amal berarti sekarang. Tadi perkataan batil, sekarang amal batil. Amal zur. Perbuatan batil, perbuatan haram. Banyak ya. Kezaliman, ya akhlak-akhlak tercela. Zalim, khianat, al-ghish, menipu. Ngeri. Wa akhdhul mal, mengambil harta milik orang lain. Wa iza'u an-nas, menyakiti orang lain. Ini semua adalah penghilang keberkahan. Ini semua adalah apa? Penghilang keberkahan. Bagaimana saum kita akan barokah? Walaupun Ramadan disifati dengan keberkahan sebagaimana dalam hadis tadi. Apabila kita melakukan hal-hal ini, maka keberkahan Ramadan tidak akan sampai terhalang. Kamathali al-himar yahmilu asfara. Mathalul surah Jumu'ah ya. Perumpamaan orang yang memikul kitab-kitab yang besar. Ya, seperti apa? Perumpamaan himar memikul kitab-kitab besar. Taurat itu dipikul.
Kitab-kitab besar banyak besar manfaatnya. Tapi kalau fikul al-himar tidak sampai manfaatnya kepada himar tersebut. Maka taubahnya dengan apa? Al-Quran hakikatnya banyak sekali. Al-Furqan, pemisah antara hak dan batil, syifa sebagai obat, sebagai syafi'an, pemberi syafaat. Itu tidak akan sampai kebaikan-kebaikan pada Al-Quran jika kita tidak bisa berinteraksi dengan baik terhadap Al-Quran, membacanya, tadabbur Al-Quran dan seterusnya. Demikian pula saum. Keberkahan saum itu tidak akan sampai kepada kita apabila kita melakukan 3 hal ini. Termasuk dalam hal ini, masuk ya. Kama yadkhulu fihi al-istima'u aw an-nadharu ila ma harramallah. Termasuk dalam hal ini adalah menyimak, mendengarkan atau melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Minha diantaranya al-aghani. Kalau sini saya bacakan ya. Al-aghani itu apa? Nyanyian-nyanyian. Ngabuburit itu sambil apa? Bukannya tilawah Al-Quran tadi, justru mendengarkan musik. Wa alatul lahwi wat tarab, alat-alat musik. Yang seperti ini. Wal jahla, yang ketiga adalah kesikap kebodohan, baik perkataan atau perbuatan. Nah, ucapan atau perbuatan. Saya kira kalau dipaparkan kejahilan ini, sikap kejahilan luas sekali. Salah satunya adalah menyia-nyiakan apa? Waktu, kejahilan. Waktu cepat berlalu itu sikap kejahilan. Ada murusyd. Jadi apa? Akal sehatnya hilang di kala itu seperti itu. Inna siyama madrasatun tarbawiyatun tu'allimul hilma was-sabra was-sidqa. Hakikatnya saum itu adalah madrasah. Ya, adalah apa? Madrasah. Tu'allimul hilma, mengajarkan kelemah lembutan, kesabaran, kejujuran, dan banyak sekali. Jadi saum itu adalah madrasah. Melatih kelemah lembutan, sabar, jujur, dan seterusnya. Melatih juga apa? Mengendalikan syuh, ketamakan, wat-tama', syuhan, sikap tamak dalam apa? Saum. Fa idza tamma dzalika adda shauma thamaratihi aw thamaratuhu wa fawaiduhu. Jika hal tersebut itu diperhatikan, maka saum, buah atau faidah daripada saum itu akan sampai kepada kita. Gitu. Sehingga hadirin rahimanillah, kesimpulannya di pembahasan ini, ya bukan saja kita meninggalkan makan, minum, kemudian terdiam Jumat yang tadi disepakati, tapi juga harus hal yang lebih penting daripada itu adalah perkara-perkara yang bisa membatalkan dari pahala dari saum itu sendiri. Nah, insya Allah. Baik, masih ada waktu insya Allah. Nah, kita masuk di pembatal saum yang mukhtalafi, yang memang para ulama berselisih pendapat, atau perkara-perkara yang harus diperhatikan. Hukmul qiblati wal mubasharatu lis-shaimi. Hukum ya, mencium, kemudian wal mubasyarah, bersentuhan, atau termasuk kategorinya mubasyarah itu hukum asalnya adalah jima'. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam hadis, tapi yang dimaksud adalah mubasyarah. Bukan bercumbu ya. Soal. Bagaimana hukumnya? Nah, kita baca. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebentar sebelum masuk ya. Kita sampaikan di hadis di Subul Salam. Barangkali ada faedah. Ada riwayat Ibnu Battal, kutipan Ibnu Battal. Ketika membahas falaisa lillahi hajatun, tadi hadis Abu Hurairah terlebih dahulu. Iradatu bayani idhamir tikabi ma dzakara aw ma dzukira. Wa anna siyamahu kala siyama. Kata Ibnu Battal, makna dari hadis falaisa lillahi hajatun, tidak ada hajat bagi Allah Subhanahu wa taala, maknanya seakan-akan saumnya tersebut itu tidak ada makna.
La bi'tibari al-mafhumuna. Fa inna Allah la yahtaju ila ahadin, karena Allah itu tidak membutuhkan siapapun, karena Allah Maha Kaya. Sebagian disebutkan di Ibnu Battal. Dikatakan adamu al-qabuli mimma yaqulu al-mukdib. Nah, ini memiliki makna kinayah sebagai kiasan, memiliki makna tidak diterimanya pahala daripada saum tersebut. Baik. Kita masuk di hadis kedua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ya biasa atau ya pernah yuqabbilu mencium istrinya, istri Rasulullah SAW tentunya. Wa huwa shaimun, dalam keadaan beliau sedang saum. Wa yubashiru wa huwa shaimun. Wa yubashiru, nah, dan mencumbunya. Mencumbu siapa? Istrinya. Wa huwa, dalam keadaan shaimun, beliau saum. Walakinnahu, akan tetapi beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, amlakakum li irbihi, paling kuat menjaga jiwanya. Menjaga siapa? Diri. Oleh karenanya nanti Aisyah, fikih Aisyah radhiyallahu anha, ini tidak berlaku untuk siapa? Selain daripada Rasul. Fikih Aisyah. Artinya beliau menghukumi makruh selain daripada Rasul untuk apa? Dua hal tadi, mencium serta apa? Mencium istri. Tuh. Kenapa? Karena disebutkan walakinnahu amlakakum liirbihi, karena beliau amlakakum, yang paling kuat untuk menjaga liirbihi, syahwatnya. Oh, ini kalau dipaparkan para ulama panjang. Walafdhu li muslimin, lafal ini milik Imam Muslim dan dikatakan muttafaq alaih, sepakat Imam Bukhari Muslim. Di riwayat yang lain zada fi Ramadan, itu di Ramadan. Itu di bulan Ramadan. Hadis ini merupakan dalil, saya tidak ulang ya. Sekali lagi kalau kita ulang ya, bahwa Rasulullah SAW pernah apa? Mencium ya istrinya dalam keadaan beliau saum. Nah, serta apa? Mencumbu istrinya dalam keadaan saum. Nah, kan tapi beliau adalah orang yang paling bisa menjaga serta kuat mengendalikan apa? Syahwatnya. Hadis ini dalil annahu yajuzu lis-shaim an yuqabbila zawjatahu. Secara zahir hadis ini menunjukkan bolehnya orang yang saum mencium siapa? Istrinya. Wa an yubashiraha, bahkan mencumbunya. Wala yu'athiru dzalika 'ala siyami wa la yanqusu sawabahu. Nah, itu tidak berdampak terhadap saum, tidak berpengaruh terhadap saum, atau tidak mengurangi pahalanya. Pahala dari saum. Tapi dengan catatan tadi. Apa catatannya? Nah, bisa mengendalikan syahwat. Nah, artinya jika tidak mampu mengendalikan syahwat, sebaiknya apa? Dihindari. Nah, hariwang. Iya, karena nanti ada kifarat. Kalau sampai apa? Dia terjumus kepada al-jima'. Jadi setelah disampaikan bahwa yang maksud al-mubasyarah iltiqa'ul basyaratain bil lamsi. Maksud mubasyarah di sini adalah perjumpaan kulit, sentuhan. Nah, maaf ya ini, tapi memang harus jelas. Fahuwa ammu minat taqbil, sehingga lebih umum daripada mencium. Wa tudlaqu 'alal jima', tapi terkadang mubasyarah ini disebut kalau diitlaqkan maka yang maksud mubasyarah itu adalah jima', hubungan suami istri. Lakinnahu ghairu muradun, tapi bukan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Tuh. Imam At-Tahawi dengan sanadnya dari Hakim bin Yaqat. Imam At-Tahawi, Hakim bin Yaqat. Sa'altu Aisyah, saya bertanya ke Aisyah. Pernah bertanya ke Aisyah. Ma yuharamu alayya min imrati. Dengan tadi kita sedang membahas apa yang harus ditinggalkan. Apa yang harus saya tinggalkan dari istriku? Jelas ya ketika saum. Kata Aisyah, wa ana shaim, sedangkan aku dalam saum. Keadaannya saum. Qalat farjaha. Kata Aisyah apa? Farjaha. Kiasan dari apa? Jima. Itu yang harus ditinggalkan.
Kata Aisyah, riwayat Imam Al-Tahawi ya dalam sanadnya. Syarhu Ma'ani al-Athar. Kitab Syarhu Ma'ani al-Athar. Tuh. Jadi yang dilarang hanya itu sejatinya. Tapi takbil wal mubasyarah, saya kalimatnya ya. Ya, mencium dan apa tadi mencubui berarti hukum asalnya boleh. Dengan catatan, dengan syarat apa? Bisa menjaga dan bisa mengendalikan. Jika khawatir tidak bisa mengendalikan, maka dihindari. Di riwayat Abdul Razak dengan sanadnya kata Imam Masruq bertanya juga sumbernya ke Aisyah. Hal yang seperti sifatnya ini rata-rata kepada istri-istri Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Masruq, saat itu Aisyah, saya pernah bertanya kepada Aisyah, ma yahillu lil rajul min imrati shaim. Apa yang dihalalkan bagi suami yang sedang saum atas istrinya? Kata beliau, qalat kullu syai', semua. Ilal jima' kecuali jima'. Sekali lagi ya. Jadi semua halal, kecuali apa? Jima'. Ini membuka sebenarnya. Hanya saja tadi hati-hati. Dalla qawluhu atau qawluha wa kana amlakakum li'irbihi. Kalimat bahwasanya Rasulullah itu adalah sosok orang yang paling mampu mengendalikan syahwatnya. Ala anna as-shaima idza khusyiya minal mubasyarah ya taharruka syahwatihi, apabila khawatir syahwatnya bergejolak, atau tadarrujahu ilal jima' atau naik levelnya ke jima', yajibu alaihi tarkut taqbil wal mubasyarah, wajib bagi dia meninggalkan apa? Dua hal tadi. At-taqbil, mencium dan bercumbu. Saddan lid-dari'ati, sebagai menutup saddu zari'ah istilahnya, menutup celah pintu. Hal yang bisa menghantarkan. Wali anna hifdhu asyami minal ifsadi wajibun, karena menjaga saum dari kerusakan hukumnya adalah wajib. Kan saum itu menahan gitu. Jadi salah satunya adalah dari jima. Jika hal ini bisa menghantarkan kepada perkara yang diharamkan tadi, maka berarti apa? Haram berarti, atau ya harus ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. La yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib karena dikatakan sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka hukum jadi apa? Wajib. Maknanya berarti jika mendekati istri dengan dua hal tadi bisa menghantarkan kepada jima, maka haram. Berarti itu maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan. La yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Fadhabitu fil jawaz. Nah, namun hukum asalnya adalah jawaz, boleh. Namun ketentuannya an yamlika as-shaimu irbahu, bisa mengendalikan apa? Syahwatnya. Tuh. Wa yaqdaru ala dabti nafsihi, bisa mengendalikan, menekan jiwanya. Fa in khafa, apabila khawatir terjerumus kepada perkara yang diharamkan, lam yajuz lahu, tidak boleh baginya an yuqabbila, mencium istrinya, wala an yubasyira, apalagi sampai mencium istrinya. Nah, ketika sahur, wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang fa in qabbala shaimu, apabila suami saum mencium istrinya, fa anzala fasada shaumuhu, sampai keluar, mohon maaf, mani, air mani. Fasada shaumuhu, maka apa? Fasada saumnya apa? Rusak. Kata Ibnu Qudamah, bi ghairi khilafin na'lamuhu, yang kami ketahui itu tidak ada yang menyelisih. Jadi bila sampai keluar itu apa? Rusak saumnya. Kata Ibnu Qudamah, wa hadza fihi nadhar. Nah, ini perlu diteliti. Faqad dhahaba Ibnu Hazm berkata,
ila annahu la yuftiru bil qiblati wal mubasharah walau anzara. Ibnu Hazm berpendapat sampai keluar umpamanya dengan sebab apa? Mohon maaf tadi mencium dan al-qiblah mubasyarah mencium. Ya, maka di pendapat Ibnu Hazm la yuftiru, tidak batal. Wa qawwa dzalika, dan sangat menguatkan itu di Al-Muhalla. Dikutip juga di Fathul Bari. Wa jaa an jama'atin minas sahabah, dan banyak dari kalangan sahabat tabi'in jawazan mubasyarah lis-shaim, boleh mubasyarah untuk orang yang saum. Wa kadza law istamna fa anzala fasada shaum. Adapun mohon maaf istimna, apa istimna? Istimna masturbasi. Istimna bukan pakai istimna, pakai hamzah ya. Fa anzala sampai keluar, fasada shaumuhu, saumnya rusak. Liannahum fi ma'na al-qiblati fi itharati syahwati. Karena orang yang melakukan itu maknanya sama dengan mohon maaf al-qiblah, seperti mencium, fi itharati syahwati, sampai apa? Syahwat. Dia mengikuti apa? Syahwat. Wa dhahaba Ibnu Hazmi ila annahu la yafsudu shaumuhu. Ibnu Hazm berpendapat bagi pelaku saumnya enggak rusak. Mustadilan bi annahu lam ya'ti nassun bi annahu yanqudu shaum. Berdalil tidak ada dalil yang mengatakan, menyebutkan itu termasuk pembatal dari saum. Fa in qabbala aw bashara fa kharaja minhu madhyun. Jadi sudah dua masalah tuh. Ya, sudah dua masalah. Masalah yang kedua tadi istimna, masturbasi. Ya. Maka mayoritas para ulama mengatakan rusak saumnya, tapi Ibnu Hazm mengatakan tidak. Kenapa? Dalilnya nggak ada. Secara tegas yang menjelaskan itu nggak ada. Allahu a'lam. Di sini beliau tidak merujukkan. Fa in qabbala aw bashara fa kharaja minhu madhyun. Nah, mohon maaf, apabila mencium atau mubasyarah tadi ya, mencumbu. Fa kharaja minhu, kemudian keluar mazyu, bukan mani tapi apa? Mazi. Lam yufsid saumahu aw lam yafsud saumuhu, saumnya enggak rusak. Fi asahi qaulai al ulama, di antara dua pendapat para ulama. Kalau keluar sampai mazi, maka apa? Tidak batal. Saumnya tidak rusak. Li'annahu kharijun asbaha al-baul, karena itu mirip hukumnya dengan al-baul, kencing. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Nah, ada mazi, ada mani. Prosesnya, ya tadi ada apa? Takbir, mencium atau bercumbu secara langsung dengan istri. Kalau tadi istimna itu biasanya pemuda tadi itu. Maka ya masyarus syabab man istata minkumul ba'ah falyatazawwaj. Para pemuda yang sudah siap al-ba'ah al-jima'. Maka bagaimana? Falyatazawwaj. Itu, maka menikahlah. Jika tidak mampu maka apa? Fa'alaihi bisyam fa innahu wija. Itu wija, apa, sebagai penghalang perisai dari kemaksiatan. Baik, saya kira di pertemuan pertama di bulan Ramadan kita batasi sampai di sini dulu ya. Kita runduh. Insyaallah. Kalau ada pertanyaan seputar apa yang dibahas, maka silakan insyaallah taala. Atau nanti kita majelis saja. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.